Jika negeri belahan Asia Barat sana ada yang mendapat julukan sebagai negeri 1001 malam, tetapi Aceh layak juga disebut sebagai negeri 1001 hikayat. Gelar ini juga layak disandang oleh daerah paling barat Indonesia itu dengan tanpa menafikan gelar-gelar lainnya seperti Serambi Mekah, Tanah Rencong, Negeri Iskandar Muda, Negeri Syariat Islam, daerah modal atau julukan lainnya. Gelar 1001 hikayat karena Aceh memang banyak menyimpan kisah. Tengku Adnan PM Toh dilahirkan di Mekik, Kabupaten Aceh Selatan pada Desember 1931. Adapun nama PM Toh bukanlah judul hikayat. PM Toh merupakan salah satu jenis irama hikayat. Penamaan PM Toh diambil dari sebuah nama bus penumpang lintas Sumatera yang memiliki corong klakson di kiri kanan bagian depan mobil. Saat melintas setiap kampung di Aceh, si supir sangat suka memainkan klakson mobil itu. Nah, Adnan bisa meniru suara terompet mobil PM Toh itu sambil memencet hidungnya. Hal ini sering dilakukan Adnan saat main hikayat. Dari asal nama mobil yang beroperasi mulai tahun 70-an, inilah gelar PM Toh melekat pada dirinya sehingga namanya lebih dikenal dengan sebutan Tengku Haji Adnan PM Toh. Cerita singkat ini mengantarkan Tengku Adnan menapaki karirnya di tahun 1956 di sebuah pasar malam. Keingintahuan dirinya akan seni ini terbukti pada saat diundang oleh Panglima Iskandar Muda pada acara ulang tahun Republik Indonesia dan pernah diundang ke Amerika Serikat pada tahun 1968. Keahlian Tengku Adnan dalam menuturkan cerita hikayat Aceh inilah yang membuat nilai hikayat yang biasa hanya diucapkan dengan lantunan musikalitis Aceh berubah fungsi menjadi sebuah hikayat yang memiliki alur cerita yang hidup dan memiliki alur plot yang jelas. Keahlian dalam menghidupkan tokoh laku dan keahlian dalam berpantun serta diperkuat dengan keahlian memainkan alat musik sebagai andalan Tengku Adnan. Kajian ini sebenarnya erat kaitannya dengan pernyataan John C. Sanger, seorang profesor arkeolog berkebangsaan Amerika yang menjuluki Tengku Adnan sebagai seorang troubadour yang berarti penyanyi keliling Aceh di tahun 1968. Maka dengan sering berpindah tempat itulah Tengku Adnan diberi julukan oleh sang profesor arkeolog Amerika tersebut sebagai sang troubadour Aceh. Menurut dia, sulit mencari tukang cerita yang serupa dengan Adnan. Memang Adnan layak dikatakan seorang yang tangguh dalam bercerita. Cerita Putra Bungsu yang panjangnya hingga 7 hari 7 malam sanggup dikisahkan Adnan tanpa terkesan lelah. Melihat dia bermain kisah, seolah cerita yang dia bawa sudah dihafalnya puluhan tahun silam. Namun kini ia telah tiada. Pria bernama asli Tengku Adnan itu meninggal pada 15 Juli 2008 silam dan beliau meninggalkan 15 orang anak.
Menurut anak keenam Tengku Adnan, yaitu Husaini Adnan, mengatakan terkait peninggalan Tengku Adnan seperti syair-syair dan rekaman Adnan semasa hidupnya, sudah banyak yang hilang saat tsunami melanda Aceh pada akhir Desember 2004 lalu. Namun yang tersisa hanya syair syariat Islam dan 4 buah kaset rekaman beliau terakhir main di TPRI. Hanya 4 yang sempat diselamatkan oleh Husaini Adnan. Sepeninggalnya legendaris penyair hikayat Aceh Tengku Adnan PMTO, sampai saat ini belum ada pengganti sosok seperti beliau. Walaupun banyak orang yang menekuni figur seperti Adnan ini, namun tak pernah ada sehebat beliau. Daralun, setelah melihat cuplikan tadi, apa tanggapannya? Silakan tulis di kolom komentar.